Nyonglis ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang sudah bergabung. Ya, ternyata ada juga yang masih berjaga. Para pemirsa, ya walaupun satu saya bilang saya sapa tadi Nyonglis ya. Oke, terima kasih. Saya tidak tahu apakah Nyonglis ini memang tidak bisa tidur atau terbangun atau memang sengaja untuk ada kepentingan spesial ya. Saya selalu tidak mengundang ya, karena saya ingin monolog. Perkenalkan, nama saya Mr. Tony ya, seorang praktisi kesehatan 3 dimensi ya. Umur saya sudah 70 tahun ya, bukan umur yang muda, tapi ya sudah old age ya. Sudah old age ya, enggak apa-apa ya. Saya selalu ingin menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat berguna ya bagi setiap orang ya, yang ingin hidupnya itu mencapai optimalitas. Artinya kalau bahasa ekonomi itu mencapai kemakmuran ya, kemakmuran ya. Tapi kalau kemakmuran itu kan cerita mengenai benda-benda dunia ya, kekayaan, uang dan sebagainya ya. Ada juga kemakmuran kesejahteraan secara sosiologi ya, artinya banyak teman walaupun tidak kaya ya. Nah, itu juga termasuk kesejahteraan ya. Bahasanya seorang ahli psikologi ya, maskap ketiga Abraham Maslow ya, orang yang mencapai yang dapat berfungsi secara penuh ya. Ini bahasanya bahasa ilmu jiwa ya. Bila mana kita sebagai manusia ya bisa berfungsi secara penuh, itulah yang dikatakan orang yang mencapai realisasi diri ya. Ada yang bergabung, terima kasih yang bergabung ya, tidak persoalan. Ada Satria, kemudian ada ya terima kasih. Ada Rian, ada lagi Pak Udin, ada lagi Zubaidah. Terima kasih, ternyata masih ada yang berjaga pada jam 2:30 waktu Indonesia bagian tengah. Saya memang jarang saya itu live pada jam segini ya. Cuma karena saya itu rindu ya. Rindu kepada Rindu kepada pengalaman-pengalaman yang telah saya alami selama hidup saya ya, yang sudah 70 tahun ini. Maka saya sayang kalau tidak saya bagikan kepada orang yang masih muda-muda ya. Orang yang masih ingin ya menyempurnakan hidupnya, ingin menyempurnakan pengabdiannya kepada negara, ingin menyempurnakan kasihnya kepada sesama ya. Artinya ingin menyempurnakan dirinya sendiri menurut kapabilitasnya, menurut kemampuannya, menurut potensinya ya. Terima kasih. Jadi Anda tidak akan pernah rugi ya mendengarkan pengalaman dari Mr. Tony ya, karena Mr. Tony itu saya cerita pengalaman batin saya ya. Semenjak muda ini Mr. Tony cerita adalah orang-orang yang sudah digembleng secara fisik ya, dengan kerja keras, dengan berjalan jauh, membawa beban kemana-mana, kerja di sawah ya, naik ke gunung dan sebagainya. Kemudian ya ditempa oleh situasi saya sendiri ya, karena saya bukan anak orang kaya, saya anak orang sederhana ya. Maka itu perjuangan beda kalau kita itu seperti orang-orang yang berduit, orang-orang kaya ya, ndak usah susah payah. Nah, itulah yang menjadi bekal saya ya, sebagai orang yang sekarang sudah 70 tahun, tapi pada waktu sebelum 30 saya betul-betul berjuang ya, bagaimana
caranya ya, bagaimana caranya hidup ini kita bisa mencapai namanya kesejahteraan ya. Ya, kesejahteraan. Ya, ini penting ya. Ini digarisbawahi. Kesejahteraan ya. Sejahtera tentu semua tahu ya. Sejahtera itu kalau sejahtera secara materi ya berkecukupan ya, makan tidak kurang ya, minum tidak kurang ya. Kemudian ya ada rumah ya, ada penghasilan ya, anak-anak bisa sekolah ya, ini termasuk kesehatan bisa terjamin, itu namanya bentuk kesejahteraan. Namun itu bagi yang baru yang nampak ya, karena manusia itu cuma melihat yang nampak ya. Memang manusia adalah makhluk yang kasat mata, jadi kita hanya selalu menilai orang berdasarkan apa yang tampak ya. Namun ada yang tidak tampak ya. Yang tidak tampak itu apa? Yang tidak tampak itu adalah kebahagiaan. Itu pun harus tampak dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau tidak tampak, seperti itu namanya menipu ya. Artinya berdusta. Saya mengatakan saya bahagia padahal saya tidak bahagia ya. Saya hanya mengatakan bahagia. Jadi artinya pemikiran dengan fakta ya. Artinya keinginan dengan fakta. Makanya apa yang ingin saya sampaikan oleh Mr. Tony malam ini ya, pagi ini bukan malam ini ya, pagi ini adalah bagaimana kita sebagai manusia ya mempertajam indera rohani ya. Saya ulang lagi, mempertajam indera rohani ya. Kenapa mempertajam indera rohani? Karena tidak semua orang memiliki indera rohani yang tajam ya. Yang tajam itu bisa juga yang tajam, bisa diartikan pada yang baik ya, dapat dikatakan yang hebat ya, indera rohani ya. Karena manusia itu selalu makhluk jasmani dan rohani. Kalau Anda melihat Mr. Tony ini yang jasmani, tapi sebenarnya sudah bisa melihat rohani saya, yaitu apa yang saya pikirkan, apa yang saya sampaikan, maksud saya live streaming ini ya, bukan sekedar mencari uang di TikTok, bukan ya, bukan sekedar ingin terkenal, bukan ya. Saya ingin agar supaya yang mendengar ya, yang mendengar saya ya bisa mengalami seperti saya ya. Jadi seperti saya. Kalau bahasanya apa itu Mr. Saiful Karim ya, kita betul-betul mengenal diri kita sendiri ya. Nah, itulah. Diri kita sendiri loh, ada yang kasat mata, yang tidak kasat mata ya. Saya sapa dulu ya, nanti marah kalau siapa ya. FT IZZ ya, saya sapa ya. Kemudian Sri Kusmiati, oh Sri Mbak Kusmiati ya, saya sapa ya. Jadi ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tampak ini sebetulnya kalau istilahnya adalah bentuk apa namanya dramatisasi daripada ada yang tidak tampak ya. Paham ya? Ya. Jadi yang tampak ini, Mr. Tony tampak ini adalah sebetulnya perwujudan daripada yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu apa? Ya roh kita ini. Ya, kalau misalnya besok Mr. Tony itu dipanggil Tuhan ya, itu yang tampak ini menjadi mati ya. Karena kenapa mati? Karena tidak ada rohnya lagi, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menghidupkan ya. Walaupun nampak gemuk, nampak sehat, tapi itu cuma nampaknya ya. Artinya rasanya sudah tidak ada. Makanya orang mati itu bisa dibakar, tidak apa-apa, mau di mana sudah tidak ada rasa. Orang mengatakan jelek sudah merupakan sampah ya. Nah, makanya selama kita hidup ini dengan raga ini kita mencoba bagaimana kita menyempurnakan hidup kita ini sebagai manusia ya. Manusia yang bagaimana? Manusia yang memiliki nilai ya, karena manusia itu memiliki nilai yang sangat tinggi ya, itu menurut pemikiran Mr. Tony ya. Kalau kita tidak memiliki nilai, untuk apa kita hidup ya. Baru-baru saja ya, ini tadi ada saya lihat di berita ya,
di kota saya kan namanya kota Sungguminasa ya. Kota Sungguminasa itu ibu kota Kabupaten Goa ya. Itu ada jembatan kembar, yaitu menghubungkan antara kota Sungguminasa dengan daerah luar Sungguminasa, termasuk Kabupaten Takalar, Kabupaten Yeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba ya. Jadi ada jembatan kembar ya, itu arahnya ke selatan. Ya, itu ada orang yang katanya bunuh diri ya. Nah, ya, orang yang bunuh diri ya. Ya, saya tidak ingin membahas bunuh diri, tapi hanya mengatakan itulah orang-orang ya, termasuk golongan orang yang gagal hidup ya, gagal memiliki makna hidup ya. Akhirnya dianggap hidup ini tidak berguna, maka lebih baik aku mati saja. Itulah kasus-kasus bunuh diri, bukan cuma ada di Indonesia, tapi ada di mana-mana. Ya, bahkan di Amerika ada survei yang mengatakan bahwa setiap hari ya di Amerika itu ada 20 orang bunuh diri, para veteran tentara. Nah, ini yang saya baca, entah kalau sekarang perkembangan saya tidak tahu. Di Jepang, di Tiongkok, di Barat, angka bunuh diri itu semakin tahun semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? Karena tadi manusia tidak mampu menemukan makna hidup ini, ya, tidak mampu menemukan hidup ini, ya. Walaupun berkecukupan, walaupun punya mobil, ya, walaupun punya pesawat terbang, bisa saja, ya, manusia itu merasa hidup ini tidak ada maknanya, tidak ada harganya, tidak ada nilainya, sehingga tidak perlu dipertahankan. Ya, siapa namanya? Spray ya, saya sapa. Kemudian siapa lagi? Eci Katili ya, saya sapa ya. Dan Dimara tidak sapa. Jadi Anda tidak rugi mendengarkan Mr. Tony ya. Mr. Tony memang orang baru di dalam mengulik hidup ini dengan sudut pandang yang berbeda ya. Kalau orang lain itu dengan agama ya, dengan ekonomi ya, dengan budaya, dengan politik, sedangkan Mr. Tony mengulik hidup ini dari segi kesehatan, yaitu judulnya, saya memilih judul diri yang sehat ya. Jadi kalau diri kita sehat, maka orang yang sehat akan bekerja dengan lebih gampang ya, akan bekerja dengan lebih mudah ya. Kemudian juga akan tidur lebih nyenyak, makan lebih enak, dan lain sebagainya ya. Itulah ya. Siapa lagi? Fuji Astuti, aduh, terima kasih ya. Jadi itu ya, jadi niat saya ya, live streaming ini adalah membagikan rumusan-rumusan yang sempat saya saya pikirkan, saya tulis, dan juga pengalaman hidup saya sebagai orang yang sudah berumur 70 tahun ya. Bahkan orang tertawa, Mr. Tony ingin hidup 100 tahun, bisa lebih, tapi 100 tahun tapi dalam keadaan sehat sejahtera. Itu yang susah ya. Oleh karena itu saya setiap hari melakukan banyak hal ya yang orang tidak tahu ya. Tapi lihat saja di video-video saya ya. Saya selalu mengajak orang agar supaya ya menjadi diri yang sehat. Tidak ada kata terlambat ya, tidak ada ya. Sejauh kita ingin. Ada lagi yang bergabung, siapa itu? Orgesti Salim ya, loh, Salim. Kemudian lagi Halim. Wah, luar biasa ya, saya tidak nyangka ya. Saya live streaming pada jam 2:30 masih ada yang begadang ya. Nah, kalau cerita tentang begadang itu, saya adalah mungkin kalau orang modern seperti zaman saya agak susah dicari temannya ya. Karena saya sejak merantau sudah 41 tahun lebih di Pulau Sulawesi. Saya kalau ada masalah-masalah yang pelik, saya selalu begadang ya.
Ya, kenapa saya begadang? Ya kan ada selalu kita mengatakan mengapa? Ya kita orang hidup itu kan selalu mencari jawab mengapa harus begadang. Nah, kalau saya kan latar belakang Jawa ya. Jawa itu mengatakan orang itu harus mengurangi tidur ya, memperbesar apa namanya? Memperbesar apa namanya? Apa namanya? Ya itu kalau istilahnya begadang saja ya. Ya, jadi tidur dikurangi, makan dikurangi ya. Jadi tidur dikurangi, makan dikurangi kan seperti soal puasa. Dalam dunia muslim disebut puasa. Tapi kalau di Jawa adalah agar supaya kita menjadi manusia yang apa namanya? Eling dan waspada. Yang ingat dan hati-hati, waspada. Nah, itu ya. Karena demikian di dunia ini kan terlalu banyak masalah ya, terlalu banyak masalah. Setiap hari kita di TikTok ya, di TikTok saja, nggak usah di Facebook ya, nggak usah di YouTube, hari-hari kita disuguhi oleh masalah, baik itu masalah negara, masalah masyarakat, masalah ekonomi ya. Negara itu lengkap sekali ya. Nah itu belum lagi masalah rumah tangga, masalah pekerjaan ya, terlalu banyak masalah ya. Nah, oleh karena kita terlalu banyak masalah, kita sebagai manusia harus bisa apa? Menghadapi masalah itu dengan bijaksana ya. Kalau kita tidak bisa menghadapi dengan bijaksana, akhirnya kita yang susah sendiri, stres sendiri ya. Nah, stres ya kita tahu ya. Ya ada lagunya itu Rhoma Irama tentang stres ya. Dan memang banyak orang ya, mungkin diantara kita ada yang stres ya. Kalau saya sudah lewat ya, stres saya sudah lewat. Dulu memang sebelum umur 30 saya sering mengalami stres ya. Tapi beruntung saya sebelum 30 saya sudah stres ya. Sehingga kemudian saya orang yang optimis, selalu penuh harapan, diajarkan oleh orang tua, janganlah orang berhenti memiliki harapan. Jadi harapan itu harus selalu ada. Harapan untuk hidup lebih sejahtera, harapan untuk hidup lebih sempurna, harapan hidup untuk lebih maju, harapan hidup untuk lebih kaya, harapan hidup lebih sejahtera itu harus ada. Kalau itu sudah tidak ada, maka tidak ada usaha lagi. Ya, maka saya bukan termasuk orang kaya, ya, termasuk orang ya. Saya merantau tahun 84, ya. Saya sudah beristri, saya punya istri. Sekarang masih ada tidur di tidur di kamar. Kemudian anak saya baru satu orang, perempuan, umur 17 bulan. Saya merantau ke Sulawesi tahun 9 November 1984. Jadi sudah berapa tahun itu? 16 ditambah 25 ya, sudah 41 tahun. Ya. Yang sudah berhubung lagi Meli Sutanto ya, Ibu Meli Sutanto, kemudian Samsudin ya, Samsudin ya. Oke. Ternyata banyak juga yang begadang juga ya. Saya tidak tahu ya. Karena ini kan mungkin karena malam minggu ini banyak orang begadang. Jadi itu ya. Jadi saya dulu waktu saya merantau ke Sulawesi ya, ke Sulawesi Tenggara ya, saya itu cuma membawa harapan ya. Kebetulan saya ada memiliki 4 ijazah ya, ijazah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Ya itulah bekal saya. Dari kalau uang saya cuma secukupnya ya, artinya untuk biaya perjalanan. Oleh karena itu sekarang setelah umur 70 tahun ya, saya memiliki 6 anak ya, 6 anak, 2 perempuan ya, dan 4 laki-laki. Semua sudah berumah tangga, semua sudah mandiri, tidak ada di rumah ini. Saya di rumah ini tinggal saya dengan istri saya yang sementara tidur. Saya memang suka begadang. Nah, kemudian apa? Masih ada satu lagi anak angkat saya ya, orang dari suku NTT ya, enggak apa-apa. Jadi yang anak kandung saya 6 orang sudah mandiri. Saya sudah mempunyai menantu 6 ya, menantu laki-laki 2, menantu laki-laki 2, menantu perempuan 4 ya. Cucu saya sudah 14 orang, luar biasa. Orang sering puji saya ya, karena saya nggak bilang saya bibit unggul. Gitulah. Siapa lagi?
Rosita. Loh, hebat juga ya. Ternyata saya tidak sendiri malam ini ya. Masih banyak yang nonton live saya. Dan semoga yang nonton live saya semakin sejahtera. Baik sejahtera fisik, sejahtera jiwa, dan sejahtera rohani atau sejahtera spiritual, yaitu aku. Mr. Tony menyebut aku. Aku ini adalah bentuk aku ini sifatnya rohani. Maka sering mengatakan Mr. Tony, aku ini tidak bisa mati. Ya, aku ini tidak bisa mati. Ya, yang mati hanya tubuhku, ragaku yang mati. Ya, kalau aku tidak bisa mati, karena nanti kalau besok lusa Mr. Tony dipanggil Tuhan, maka yang ada tinggal aku. Ya, orang Jawa mengatakan kesadaran. Ya, itu orang Jawa mengatakan kesadaran. Ya, nah, tapi tentang indera rohani belum saya bahas ya, malah lupa ya. Jadi begini, manusia ya secara fisik memiliki panca indera ya, memiliki mata untuk melihat ya, nah, untuk memiliki telinga untuk mendengar, memiliki hidung untuk membahu, nah, memiliki lidah untuk merasakan makanan pahit manis, dan juga memiliki rasa ya untuk merasakan panas dingin ya. Itu adalah kita memiliki kulit ya, itu termasuk juga panca indera. Nah, syukur kalau kita itu semua sehat ya. Ada orang yang matanya cacat, ada yang telinganya cacat ya, ada ya. Nah, tapi kalau hidungnya ya rata masih ada ya. Kemudian kulitnya biasa masih ada, lidahnya pun masih bisa. Kalau lidah sudah bisa merasakan, makanya indera rasa, wah kita sudah payah ya. Tidak bisa membedakan ini bakso atau itu nasi karena rasanya sama. Untung kita masih dikasih lidah yang bisa merasakan. Nah, itu kan suatu keajaiban ya. Orang-orang seperti saya, Mr. Tony ini, melihat segala sesuatu sudah begitu indah ya. Begitu indahnya dunia ini. Nah, pernah saya kemarin nonton harimau ya, harimau dan anaknya. Kemudian apa yang dipikirkan? Ya memang harimau itu ada di hutan ya. Dia para ahli kan bisa memiliki CCTV lah yang modern ya, saya tidak tahu apa namanya. Jadi saya begitu melihat itu harimau tutul ya dengan anaknya itu, pikiran saya begini, pikiran saya. Nah, kok ada harimau kok warnanya bagus ya, totol-totolannya cantik ya, ada warna begini, kemudian ada bulat-bulat. Saya mengatakan, bagaimana ini tercipta? Siapa yang merencanakan? Ya, siapa yang kasih nyawa? Nah, jadi saya begitu ya, melihat nyamuk saja yang kecil itu, saya mengatakan kagum sekali. Kok bisa ya nyamuk kecil terbang ya, tahu ada orang menggigit ya, diisap, tahu caranya mengisap darah ya. Lihat bunga-bunga yang begitu indah ya, batangnya berduri tapi bagus bunganya, warnanya kok bisa cantik-cantik ya, ada 1000 warna bunga. Kebetulan saya juga punya anggrek banyak ya, kenapa ada anggrek warnanya cantik sekali ya, kenapa bisa akarnya di luar bisa hidup dan sebagainya ya. Jadi ini namanya kita sudah mencapai tingkat apa? Orang mengatakan ini sudah tingkat mistis ya. Orang mengatakan kalau bahasanya Mas Abraham Maslow, ahli psikologi itu kita sudah merasakan puncak pengalaman ya. Jadi sudah mengalami puncak pengalaman sebagai manusia, bahwa dunia ini memang betul-betul ajaib ya, betul-betul ajaib ya. Apakah Anda merasakan dunia itu ajaib? Sehingga timbul rasa kagum ya. Karena kita merasa kagum ini, maka kita kalau berjalan-jalan saja kita rasanya enak sekali ya. Jalan-jalan ke sana, ketemu orang ya, tersenyum ya, ketemu anak-anak ketawa-ketawa, lihat pohon-pohon di kiri kanan jalan, bunga-bunga di kiri jalan, rumah-rumah yang indah. Saya merasakan ya seperti surga kecil menurut saya ya. Jadi saya berjalan kaki itu enggak ada rasa payah ya, karena kebetulan saya seorang praktisi kesehatan. Saya kalau pagi jalan-jalan ya. Mungkin ada kadang-kadang setengah jam istirahat, lalu kadang-kadang sampai 1 jam sampai 2 jam saya jalan kaki. Saya pernah dari perumahan saya ini di di
Desa Menyereng, saya ke Kota Makassar, jaraknya kurang lebih 15 km. Saya jalan kaki. Ya, ini jangan rencana lagi saya mau jalan kaki ke Makassar karena anak saya dari Makassar ya. Cuma rencana ya, belum saya laksanakan. Jadi tadi mempertajam indera rohani ya, kembali lagi ya. Jadi begini, yang aku ya, Master Tony mengatakan aku ini adalah spiritualitas rohani ya. Itu juga memiliki mata ya. Aku bukan cuma mata ini, tapi ada orang menyebut mata batin. Ya, kalau saya mengatakan indera rohani ya. Ada yang mengatakan telinga batin. Maka orang bisa mendengar suara Tuhan ya. Para nabi bisa mendengarkan suara malaikat. Itu karena indera rohaninya sambung ya. Nah, ada lagi orang indigo bisa melihat makhluk-makhluk halus ya, memiliki mata rohani yang tembus pandang. Apakah ada yang di sini yang apa namanya? Ada yang apa? Ada yang indigo? Ya. Kalau indigo bisa melihat saya. Ya, bisa melihat apa yang dalam pikiran saya. Itu orang indigo ya. Kebetulan istri saya juga orang indigo ya. Istri saya orang indigo ya. Dia bisa melihat tuyul ya. Dia bisa melihat apa namanya, makhluk-makhluk astral ya. Nah, istri saya bisa ya. Nah, itu bisa melihat apa namanya macam gondorwo ya. Dia bisa melihat perempuan berjubah ya, matanya merah. Dia bisa melihat berkali-kali, tapi saya tidak heran. Kebetulan kalau Mr. Tony bukan indigo. Anak saya nomor 3 ya, yang ada di Sorowako itu juga indigo ya. Anak saya nomor 5 juga indigo ya, seperti mamanya. Anak saya nomor 6 sedikit juga dia indigo ya. Nah, inilah ya. Jadi kita manusia harus percaya bahwa makhluk-makhluk halus itu ada ya. Nah, apakah orang barat percaya makhluk halus? Terserah. Kalau saya, makhluk halus itu memang ada ya. Saya pernah semadi selama 40 hari di Yogyakarta tahun 2021. Itu namanya Taman Doa Katolik, namanya Maria Tahta Kebijaksanaan. Saya di situ bersemadi selama 40 hari 40 malam. Dan saya ditampai ya apa namanya, makhluk-makhluk gaib yang ada di situ ya. Jadi tempat doa itu memang sengaja oleh adik saya yang mendirikan supaya angker. Gitu ya. Jadi Mr. Tony juga percaya ada makhluk-makhluk gaib ya. Setan, iblis, jin ya, dan sebangsanya ya. Iya, begitulah. Jadi kalau kita manusia, kalau mau hidup lebih sempurna lagi ya, artinya tadi saya katakan, saya yakin para pendengar ini ya, para pemirsa ini yang jelas sudah hidup normal ya. Paling tidak makan sudah terpenuhi, tempat tinggal sudah terpenuhi ya. Kemudian harta mungkin sudah banyak yang memiliki harta. Kemudian ada yang sudah hidupnya sejahtera, bahagia, lahir batin ya. Maka ada lahir ada batin. Makanya yang dibahas menurut Tuhan adalah bagaimana mempertajam indera rohani. Caranya hanya satu ya. Satu, apa itu? Ya begadang inilah. Jadi saya sejak tadi bangun, saya sudah bangun, tidak salah 12:30 saya sudah bangun. Kemudian saya duduk di teras, di teras muka. Saya duduk, saya bikin minuman herbal. Kemudian saya merokok 1 batang. Ya, saya duduk tenang ya. Saya tidak pegang HP, cuma duduk diam saja. Ya, saya tentu saja kalau kita duduk, apa yang kita pikirkan? Pikiran kita lari kemana-mana. Ya, lari ke zaman kecil, zaman waktu sekolah, waktu masih bekerja, waktu punya anak, pokoknya 1000 memori itu timbul. Nah, tapi dalam benak saya saya ingin tetap mempertajam indera rohani saya ya. Ada yang berhubung, siapa nih? Tini Wati 982 saya sapa. Kemudian Juni 1960 saya sapa. Ada lagi
User 2349090. Oke. Ada juga akunku, ada lagi Esther WBRI, ada juga Emma sudah bergabung. Saya sapa lagi akunku, oke. Lagi STR WBRI 13, oke. Saya sapa ya. Jadi kalau kita memang mau hidup ya lebih lebih sempurna ya, istilah saya ya. Sebenarnya istilahnya banyak, lebih sempurna, lebih tenang, lebih damai ya, lebih sabar, lebih pokoknya kita memiliki kelebihan ya. Itu memang harus mempertajam indera rohani ya. Nah, kalau kita sudah tajam indera rohani, kita bisa melihat makhluk-makhluk astral, kita bisa mendengar suara-suara yang halus dalam diri kita sendiri, bisa mendengar suara hati kita sendiri, kita bisa membau aroma-aroma wangi ya, karena kadang-kadang wangi itu adalah bentuk, misalnya begini, ini contoh ya. Kalau kita mau ada sore hari, kalau kita jalan-jalan dulu saya di kampung, atau sore hari itu ada bau masakan yang gosong ya. Nah, jadi kata orang ya, kata di Jawa itu mereka ada jin yang lewat ya. Nah, baru-baru anak saya ikut menguburkan orang meninggal, tetangga saya yang ada di belakang sana, belakang rumah saya. Dia bilang ya, waktu di kuburan itu dia bau wangi ya, padahal itu orang meninggal tapi katanya baunya wangi. Ini kesaksian ya, karena kita itu memang memiliki hidung, indera penciuman ya. Begitulah ceritanya ya. Jadi kita itu kalau mau hidup lebih sejahtera ya, konteks sejahtera itu kalau dalam hidup itu adalah damai ya, damai ya, hidup bahagia, sukacita ya, itu harus dirasakan ya. Bahkan ada ustaz yang mengatakan, Hasan Pinang ya, biasa dimuncul di Kompas TV itu, mengatakan kalau kita hidup ini sudah mencium aroma surgawi, berarti kita itu menjadi orang akan menjadi baik ya. Yang macam saya ya, saya sering bilang sama anak-anak saya, bilang sama tetangga-tetangga saya bilang, untuk saat ini Mr. Tony umur 70 tahun, mau berbohong itu sudah ada perasaan takut ya. Mau berbohong itu saja ada perasaan tidak enak. Mikir-mikir, biar saya dimarahi, yang penting saya berkata jujur ya. Nah, itu beda. Memang waktu muda ya saya beda lagi ya. Saya Sulf 96. Siapa lagi? Demar saya sapa. Wah, banyak sekali ya, masih banyak yang itu ya. Ya, ternyata masih banyak orang yang begadang pada jam segini, sudah jam 3. Ada yang bilang jam 3 itulah misteri ya. Misteri apa? Ya, misteri ya, tidak tahu, ketenangan batin ya. Jadi kalau orang-orang seperti Mr. Tony itu kalau ada masalah ya, misalnya ada masalah ya, karena saya berkali-kali mengalami masalah ya, bukan konflik ya, tapi bermasalah, biasanya langsung saya begadang. Saya kalau ada masalah, saya tidur dulu, bukan sekarang. Jam 2, jam 3 saya baru tidur ya. Nah, waktu jam tidur itulah saya melihat sesuatu tanda-tanda ya, yang harus diterjemahkan ya. Contoh kecil. Tahun 85 ya, tahun 85 Mr. Tony masih ada di Kabupaten Buton, daerah transmigrasi ya. Itu tengah malam, waktu saya tidur dengan kedua anak saya ya, anak pertama dengan anak kedua laki-laki yang berumur 2 tahun, tengah malam dia teriak-teriak. Tiba-tiba dia bangun teriak-teriak. Nah, bilang begini, takut bapak, takut, sampai dia melunjak-lunjak. Lah, kan kalau bilang takut saya terbangun. Nah, ternyata beberapa hari berikutnya ada orang kasih tahu sama saya ya, sama-sama transmigran asal dari Magelang, namanya Mbah Jayati, saya sebut namanya ya. Kalau dia sudah meninggal supaya dia tahu ya. Dia mengatakan, Mas, bilang itu kan, saya dipanggil Mas kan, orang Jawa itu dipanggil Mas. Bilang, Mas, ternyata Mas itu waktu bermusuhan dengan pejabat desa, karena
saya menghantam korupsi, ya, saya mengatakan korupsi para pejabat desa dan pejabat administrasi, maka saya ingin disingkirkan. Saya ingin disingkirkan dari direktorat itu, ya. Kan saya di sana juga menjabat kepala SMP, ya. Kemudian saya ingin disingkirkan karena saya dikatakan terlalu vokal, ya. Maka saya, kalau orang Jawa kan mengatakan, kalau secara kasar saya mau dipukuli, nah, salahnya apa? Jadi mereka memakai cara halus. Dia minta pertolongan dukun, ya. Nah, dia bilang begini biasanya, Mas, sebetulnya Mas ini dicarikan dukun, ya. Dukun di Mulaino namanya, ya. Di sana ada namanya daerah Mulaino. 2 dukun dicarikan, ya. Tapi tidak tembus, ya. Ya itulah makanya tidak tembus. Itulah waktu anak saya tengah malam jam 1, jam 12 malam itu teriak-teriak. Nah, anak saya tentu melihat sesuatu, melihat biasanya barang-barang halus. Ya itu sudah, boleh katakan sudah mau masuk di rumah saya, ya, mau masuk di rumah saya. Tapi karena anak saya teriak-teriak, saya terbangun. Ya, biasanya itu makhluk-makhluk gaib. Kalau orang terbangun tidak bisa masuk, ya, tidak bisa. Seandainya saya tidak ada penjaganya, ya, malaikat, ya, anakku kan punya malaikat, saya juga punya malaikat, itu keyakinan saya. Kalau bahasa Jawa, sing momong, yang melindungi, yang apa namanya, memelihara, ya, yang mengasuh, ya, itu saya mau saya ada. Yaitu kalau dalam saya orang Kristen, jadi malaikat pelindung, ya. Kita manusia semua dikasih malaikat pelindung. Akhirnya apa? Begitu saya terbangun, langsung saya berdoa, ya, menurut keyakinan saya. Ya. Nah, ini saya cuma 1 kali. Ya, jadi ternyata saya mau diguna-guna, ya. Saya percaya guna-guna, saya percaya, ya. Karena memang kalau di adat Jawa, ya, di Bali mungkin ada itu guna-guna, ya. Kalau di Jawa namanya apa namanya? Dipenggawe, ya, dibikin, ya. Kalau orang Jawa mengatakan dipenggawe. Kalau sini Indonesia bilang guna-guna. Siapa ini? User 475. Kemudian siapa lagi? Supandi Pandi. Anda melambai kepada Supandi Pandi, ya. Oke. Ya, ternyata masih banyak yang begadang, ya. Syukurlah. Berarti Anda nanti, ya, kalau saya mau live jam begini, banyak pengalaman yang akan saya sampaikan, ya. Jelas begitu. Jadi kita manusia, ya. Yang jelas saya hidup tuh, biasanya saya itu orang tidak banyak mengeluh, ya. Kenapa? Mengeluh juga tidak akan menambah uang, ya. Mengeluh juga tidak akan menambah harta. Itu saya punya prinsip. Makanya kalau ada saya kesulitan, saya cuma diam, saya terima kasih, saya masih bisa mengeluh, berarti saya orang sehat. Kalau tidak bisa mengeluh lagi, berarti saya bukan orang sehat. Begitulah pikiran saya, ya. Siapa lagi? Siapa ini? Ibu Kamisi, siapa? Ya, terima kasih. Kemudian Mbah Toto Willy, ya. Oke, Mbah Toto. Nggih, Mbah, gini ki wong tiasami tiang-tiang Jawi. Kula namanya Mas Mr. Tony. Ya nggih, pun matur nuwun. Nggih, mirengke napa sing kula aturke. Nah, nggih. Saya Jawa ya masih ingat lah. Ya, saya waktu muda saya hanya mempelajari, saya ingin 3 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa ibu, kemudian bahasa Indonesia, bahasa persatuan, dan bahasa Inggris. Ya itulah keyakinan saya. Ya, Anda melambai kepada Mbah Toto Willis 88, ya. Sugeng rawuh, matur nuwun, nggih, Mbah. Terima kasih, ya, sudah bergabung dengan Mr. Tony. Jadi intinya kalau kita ingin mempertajam indera rohani, caranya merenung, duduk, diam, jangan main HP, duduk merenung. Ya, kalau orang Jawa mengatakan wirid, ya, kadang-kadang yang baca-baca buku, tapi saya tidak. Saya biasanya duduk diam, ya. Mulai jam 12 sampai jam 2, jam 3 saya duduk diam saja begini. Duduk saja. Nah, itu, ya. Kalau mau, ya, kalau memang para pemirsa mau seperti saya itulah. Ya, kalau ada masalah biasanya, ya, karena saya itu dalam kasus-kasus, ya, dalam kasus-kasus yang saya alami jarang saya kalah. Bukan sombong. Jarang saya kalah, ya. Saya pasti menang perkara. Karena begini, sifat saya sebagai manusia, karena saya selalu mencari jati diri, mencari bagaimana menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang suci. Walaupun saya bukan orang suci, tapi
berusaha menjadi orang suci, orang saleh, orang baik, orang yang bahagia, orang yang, kalau orang Jawa bilang ayam tentrem, orang yang sejahtera, maka saya harus harus mencari, berikhtiar, ya. Jangan langsung menyerah, ya. Maka mengatakan jangan menyerah, ya. Saya tidak pernah menyerah, ya. Siapa lagi ini? Asis ya, siapa? Kemudian Abah Muhammad 70, ya. Jadi apa yang disampaikan ini sebetulnya semua manusia bisa melakukan, ya. Cuma beda caranya. Ya, kalau orang muslim mengatakan zikir, ya. Kalau di kampung saya di Jawa waktu saya masih kecil, itu setiap malam Jumat, ya, ada namanya Jumatan, malam Jumatan. Ya, itu berkumpul bergiliran di masing-masing rumah membaca, yaitu zikir, dipimpin oleh ya Pak Ustaz atau Pak Mudin. Siapa lagi? Saya sapa Rahelia Purna. Ya, saya sapa lagi Kristina. Nah, saya kenal tadi Kristina. Iya. Apa Kristina teman saya atau bukan, saya tidak tahu. Nah, jadi begitu. Jadi pada dasarnya banyak agama mengajarkan yang namanya zikir, yang namanya kalau bahasa Hindu atau Buddha samadhi, ya, bersemadi. Kalau orang Jawa ekstrim adalah bertapa, ya. Nah, tapi kalau saya yang begitu boleh saja kalau kita mau, ya, tapi saya tidak mau, ya. Saya ingin hidup sesuai dengan zaman, ya. Sesuai zaman, tapi tetap zaman itu kita bisa memakai apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Ya, Mbah Totok Willy sudah bergabung, ya. Kemudian Pak Gondo, wah ini Pak Gondo nggih, Mas Gondo, Pak Gondo, nek nami kula Jawane Ronggo Sumarto, ning ra tau tak nggo, ya wis rapopo nggih. Jeneng tuwa kula Ronggo Sumarto, nggih. Ya ora apa-apa, ya sekali-kali pakai bahasa Jawa, kan ada orang Jawa, jadi saya pakai bahasa Jawa, ya. Nah, ada lagi siapa ini? Sikin, ya, Sikin. Ya, Anda melambai kepada Sikin. Sama lagi Subamia. Oke, Subamia. Ya, terima kasih bergabung dengan Story. Jadi, kalau Anda ingin hidup tenang, damai, karena begini, kalau menurut Mr. Tony itu, hidup itu sejatinya kita harus mencapai, kalau istilah saya yang saya pakai, kenikmatan spiritual, ya. Jadi kepuasan spiritual, yaitu bisa disebut damai, ya, hatinya damai, hatinya penuh sukacita, hatinya berbahagia. Nek wong Jawa ayem tentrem gemah ripah loh jinawi ayem tentrem, ya. Mula menungso kuwi kudu eling lan waspada. Manusia itu yang benar itu selalu ingat dan waspada. Ingat kepada apa? Ingat kepada asal kita dulu dari Tuhan. Asal dan tujuan juga akan kembali ke Tuhan, ya, istilahnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau bahasa muslim. Ya begitulah. Jadi kita harus ingat, ya, bahwa kita itu selalu diingatkan. Ada yang mengingatkan, ya. Makanya agama, ya ini agama, cerita agama sedikit-sedikit, ya. Agama itu sudah mengingatkan manusia. Seperti itu yang begitu, ya. Maka dalam agama agama saya Kristen sudah ada 10 perintah Tuhan. Ya, hormatilah Tuhan, ya. Kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah orang tua, jangan membunuh, jangan berdusta, ya, jangan berzina, ya, jangan mencuri, ya, jangan memiliki harta orang lain. Itu sudah ada, itu mengingatkan kita. Kita sebenarnya sudah lalu diingatkan dengan agama itu. Makanya Mr. Saiful Karim itu yang saya akui, dia mengatakan iman itu jembatan, ya. Kalau kita tidak mau, kalau kita ingin ke surga harus melewati iman. Ya, iman itulah jembatan, ya, supaya kita mengenal Tuhan. Ya, istilahnya awal agama adalah, kalau bahasanya saya Karim, ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Tuhan itu di mana? Tuhan itu lebih dekat daripada
apa namanya ada dalam diri kita. Tuhan sudah dekat, tapi tidak semua orang mengenal. Ini bahasanya Syaiful Karim, karena saya suka mendengarkan dari para ahli makrifat, termasuk kalau Indonesia Syaiful Karim. Ya, ada juga Kanjeng Budi, ada juga Dr. Fahrudin Faiz kalau Muslim, kalau Katolik kalau Kristen Dr. Bambang Nurseno. Kemudian kalau Islam ya Islah Barawi, kemudian Guru Gembul, kemudian lagi siapa lagi? Saya banyak kenal ya. Ya, kalau Hindu adalah Dr. Wayan Mustike. Ya, saya tahu ya, karena memang saya orangnya universal. Pikiran saya universal. Saya akan berguru kepada siapapun juga, ya. Khususnya yang mengaku ahli. Apakah ahli betul ya? Saya tidak tahu. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini adalah rangkuman-rangkuman daripada yang saya sampaikan. Ya. Nah, sehingga Mr. Tony ini itu di dunia itu gampang bergaul, ya. Kenapa saya gampang bergaul? Ya karena memang ide saya adalah kita harus bisa, kalau saya suka menyukakan orang, kalau saya bahagia membahagiakan orang juga, kalau saya memiliki rezeki saya juga bagi kepada tetangga-tetangga saya, orang-orang yang perlu dibantu. Ini saya. Jadi saya sudah merantau sudah begitu. Jadi ketajaman indera rohani yang saya ulang-ulang tadi itu harus dimiliki. Ya, kalau tidak memiliki indera rohani kita bahaya. Ya. Siapa lagi nih? Didin Pandawa. Kemudian siapa lagi? Lakwan Ikhwan, ya. Siapa lagi? Rohman. Wah. Iya, sudah 3:30. Biasanya jam 3. Sering jam 3 saya mendengar di loudspeaker, ya. Kita kan lingkungannya mayoritas muslim, ya. Kita sering mendengar pengajian, bacaan Al-Qur'an, ya. Saya enggak anti, ya. Biar aja, ya. Kita dengarkan saja, ya. Mereka niatnya baik. Ada lagi saya sapa QWERTY. Nama-nama dari mana ini QWERTY, ya. Oke. Jadi itulah para pemirsa yang saya sampaikan kepada para pemirsa. Ini hampir sudah 3:30, sudah berapa menit saya ya. Jadi begitu. Kalau Anda ingin hidup lebih damai, lebih sejahtera, kita harus bisa merasakan tadi, ya. Kita harus mempertajam indera rohani. Jadi kita bukan cuma mendengar suara-suara bising, ya, di TikTok, di Facebook, di YouTube, ya, di Instagram dan sebagainya. Kita harus bisa mendengarkan suara hati kita sendiri, ya. Jadi kita akhirnya menjadi orang sabar, ya, tidak gampang marah, tidak gampang mengeluh, karena kita sudah tahu, ya, kita tidak cepat bereaksi, ya. Nah, jadi manusia yang tajam indera rohaninya, kalau ada sesuatu yang terjadi atau apa yang sedang terjadi, dia bisa merasakan, dia bisa mendengar sesuatu, bisa melihat tanda-tanda. Saya bisa melihat tanda-tanda, ya, mimpi yang bermakna. Kalau bahasa Jawa adalah mimpi puspa, artinya bunga yang wangi, ya, puspa tajem bahasa Jawa, ya. Nah, jadi kalau kita memang tajam indera rohani, maka kita bisa melihat yang tak terlihat oleh mata ini, mata fisik. Kita bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh telinga ini. Telinga ini kan mendengar suara-suara. Ya, ini kalau misalnya ini suara Mr. Tony, ya, dengar suara-suaranya semua. Suara motor, suara itu kan suara-suara yang di dunia kita itu kan, dunia itu kan bising. Ya, bising, ya. Seperti rumah saya kan dari pagi sampai pagi itu motor lewat muka rumah, mobil lewat muka rumah, karena itu jalan poros, ya. Nah, jadi kalau kita mau mencoba mempertajam indera rohani, ya, ikuti apa yang pengalaman saya itu suka begadang, ya, istilahnya begadang, ya. Padahal duduk bareng, merenung, duduk, diam, ya, diam. Kadang kita pejamkan mata, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, biasanya kalau saya tertidur, nah biasa begitu melihat tanda-tanda, ya. Itu pengalaman saya, ya. Kalau saya misal tadi saya diguna-guna oleh seseorang, maka saya akan bisa merasakan, ya, entah lewat anak saya, entah lewat saya sendiri. 3 kali rumahku mau terbakar, hampir terbakar, tapi entah ada seorang seolah-olah ada yang panggil, ya, padahal kan tidur nyenyak, ya. Ini 3 kali, ya, 3 kali rumah yang saya tinggali
mau terbakar, baru mau api sudah menyala, sudah dinding sudah terbakar. Tapi karena saya ada yang memanggil, saya akan yang memanggil, maka itu api bisa saya padamkan. Itu 3 kali ya. Bahkan 4 kali barangkali ya. 4 kali pernah juga. Ini listrik di rumah saya pernah menyala-nyala karena terlalu banyak sambungan. Itu pada hari Minggu. Jadi itulah kelebihan orang-orang yang suka begadang ya. Memiliki ketajaman indera rohani. Bukan cuma mata fisik, tapi mata rohani. Bukan cuma telinga fisik, tapi telinga rohani. Bukan cuma hidung fisik, tapi hidung rohani. Kemudian bukan cuma rasa ya, rasa ini, tapi juga rasa hidup ya. Kita kan rasa itu artinya merasakan ya. Kalau hidup manusia rasanya 2, rasa senang dan rasa susah ya. Ada rasa senang, rasa susah, itu saja, hanya 2 kan, rasa senang, rasa susah. Nah itu saja ya. Nah, makanya bahasanya Ustadz Hasan Pinang yang sering di Kompas TV mengatakan, kalau orang sudah mencium aroma surgawi, ini mencium ya, bukan hidung ini ya, aroma surgawi, hidup kita menjadi sangatlah bahagia. Hidup adalah begitu indahnya untuk dilewatkan ya. Jadi kita tidak akan tergesa-gesa bereaksi terhadap apapun juga. Itulah kelebihannya ya. Nah, kalau kita itu tidak memiliki ketajaman rohani, kita bisa membabi buta. Kita hanya percaya dengan pikiran kita. Kita percaya dengan apa yang kita dengar. Kita percaya apa yang kita lihat. Padahal masih ada ya hal-hal yang tidak kita dengarkan, khususnya hati nurani. Makanya orang Islam mengatakan insan kamil ya. Artinya hati manusia itu sebenarnya ada suara hati. Kalau kita sudah tidak mengenal suara hati kita ya, suara hati itu bisa membedakan baik dan buruk. Suara hati bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk ya, mana pantas, mana tidak pantas, mana indah, mana tidak. Itulah kelebihan daripada hati nurani. Nah, makanya Saiful Karim itu yang saya suka juga, video-videonya saya selalu tonton. Tuhan kan sudah dekat sama kita, sangatlah dekat dengan kita ya. Untuk apa kita mendekat kepada Tuhan? Dia bilang begitu, baru-baru saya dengar. Tapi kita harus mengenal. Makanya dikatakan awal agama adalah ma'rifatullah. Itu artinya mengenal adanya Tuhan. Nah, tapi banyak orang ya sekedar ini saja, sekedar menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh ajaran agamanya, sehingga kadang-kadang kita lupa pada ini hati nurani. Nah, makanya kalau mau latihan boleh ya, latihannya cuma begini. Coba 1 minggu ya, 1 minggu latihan. Saya dulu coba bukan 1 minggu, 1 bulan saya bisa begadang sampai jam 2, jam 3. Nah, begitu saya tertidur, karena saya kan bukan orang indigo ya. Begitu tertidur saya melihat tanda-tanda ya. Kalau saya misalnya ada orang yang guna-guna saya, ada tanda-tandanya ya. Saya harus bagaimana? Ada tanda-tandanya ya. Nah, itulah kelebihan orang-orang yang tajam secara indera rohaninya ya. Jadi sudah jelas ya, kita akan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata ini, kita bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh telinga ini, kita bisa membau sesuatu yang tidak dibau ini, kita bisa merasakan sesuatu yang tidak kelihatan ya. Barangkali itu yang paling susah adalah mengenal Tuhan ya. Kalau makanya Mr. Tony dalam video-video saya yang mengatakan bagaimana ya, kita yang kelihatan saja kita tidak mengenal, mengenalnya tidak kelihatan. Itu bahasa Mr. Tony, karena hidup ini adalah sebenarnya memberi makna saja. Abdul ODT ya, apalagi Andi Heti, terima kasih ya. Nah, ini kalau sudah 3:30 banyak orang sudah terbangun ya. Ada yang mengatakan orang sudah tua macam saya, kalau bangun jam 2 tidak bisa tidur lagi. Kalau saya biasa ya tidur ya. Oke, sekarang itu saja dari Mr. Tony. Cobalah. Ya, sudah.